Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Qur'an, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar. Membersamai Buya Hamka dalam menelaah, menadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan biidznillah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca dan menadabburi surah Al-Baqarah ayat 221 sampai 223. Mohon izin ya, saya bacakan sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, Buya Hamka memberi judul dalam tafsirannya ini dengan memilih teman hidup. Masya Allah. Berarti ini panduan dalam memilih jodoh. Dan bagaimana berinteraksi dengan pasangan hidup kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan. Ayat pertama yang disebut 221, saya bacakan terjemahnya. Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan, hamba sahaya maksudnya, lebih baik dari perempuan merdeka yang musyrik. Walaupun kecantikan menarik hatimu, dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki musyrik. Walaupun kamu tertarik padanya, mereka itu adalah mengajak kamu kepada neraka, sedang Allah mengajak kamu kepada surga dan maghfirah dan izinnya, dan jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka ingat. Masya Allah, Buya Hamka membuat transisi dari pembahasan kekerabatan yang berasal dari pertalian nafkah, baik nafkah wajib yang kepada keluarga, tapi sebelumnya adalah pada pertalian persaudaraan yang sifatnya umum, yaitu keimanan, ini pada pertalian yang lebih spesifik, yaitu di tengah rumah tangga. Maka di sini pesan pentingnya adalah berhati-hati dalam memilih jodoh, karena istri akan menjadi teman hidup, menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh iman, menurunkan anak-anak soleh. Maka di sini suatu ketika Rasulullah mengirim sahabatnya ke Mekah berunding dengan orang Quraisy untuk membebaskan kembali beberapa orang Islam yang mereka tawan. Sahabat bernama Marsad Al-Ghaznawi, ya. Setelah kewajibannya hampir selesai kembali ke Makkah, bertemulah dia dengan seorang perempuan bernama Inak, ya, bekas kenalan lamanya. Wah, ini bersemi kembali ya, istilahnya kurang lebih ya. Kembalilah perempuan itu merayu, mengajaknya untuk menyambung cinta lama. Akan tetapi terus terang Marsad mengatakan bahwa hidupnya telah berubah. Ya, ini rupanya mungkin mereka sudah kenal ya. Seorang kalau telah masuk Islam tidak boleh lagi melakukan hubungan di luar nikah. Akan tetapi kalau Inak mau masuk Islam, mudahlah soalnya. Padahal sekarang Inak masih menganut seperti halnya orang-orang dulu, yaitu musyrik. Akan tetapi sungguh pun begitu, Marsad berjanji akan menyampaikan kepada Rasulullah. Dan bolehkah dia mengawini Inak yang masih musyrik? Inak memang cantik, dan kemudian Inak
tidak diperkenankan dinikahi, dia menjadi hatinya hancur kurang lebih. Kecintaan lamanya itu pudar. Dan sejak Marsad masuk Islam, dia tidak dipedulikan lagi. Kemudian sebelum Marsad berangkat, karena hatinya sakit, Inak menyuruh teman laki-lakinya untuk memukul Marsad. Dia segera kembali ke Madinah lalu diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan tentang love story ya para pemirsa, tapi ini tentang prinsip hidup. Pada sesungguhnya Marsad masih menyimpan perasaan kepada cinta lamanya, tetapi mereka terhalang dengan akidah. Dan ini penting sekali karena bukan hanya hari ini, beberapa waktu lalu juga kita mendapatkan pemahaman yang sesat sih bukan, tapi tidak benar terkait dengan toleransi yang membenarkan nikah beda agama. Nikah beda agama secara prinsip tidak selaras dengan Pancasila, apalagi dengan nilai-nilai keislaman. Dan karena itulah nikah beda agama itu bukan tempatnya untuk mempraktekkan toleransi. Karena pernikahan itu berbasis akidah di dalam agama kita, bukan berarti kita menghina orang yang berbeda agama, tetapi itu menjadi pokok poin penting di dalam pernikahan itu sendiri. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang muslimah atau seorang muslimah dinikahi laki-laki, maka itu menjadi sangat luar biasa. Maka janganlah kamu kawini, ini berarti perintah pada laki-laki. Tidak boleh Marsad, jangan kamu nikahi Inak, itu pesannya. Karena laki-laki itu kalau menikahi perempuan musyrik, maka menjadi kacau balau. Bagaimana nanti kalau dia punya anak? Anaknya akan dididik kemana? Apakah anaknya bisa dididik sesuai dengan yang diyakini ayahnya atau lebih terpengaruh dengan pendidikan ibunya? Maka ini menjadi berat dan kemudian beliau memberikan jawaban yang tegas sekalipun kemudian Inak menjadi sakit hati. Dan ada selanjutnya, kalau tadi perintah pada laki-laki jangan menikahi orang-orang perempuan yang musyrik sekalipun kamu tertarik, sekalipun ada masa lalu, sekalipun kamu ingin, maka sekarang juga ada perintah berikutnya, jangan menikahkan anak perempuanmu dengan seorang laki-laki musyrik. Seperti apa penjelasannya? Sabar dulu para pemirsa, insya Allah kita sambung setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa, kalau sebelumnya adalah Buya Hamka menjelaskan kisah Marsad dan Inak itu sebagai angle untuk para pemuda yang galau ya, mungkin ya, dia ingin menikah dengan siapa, apalagi sekarang sosial media luar biasa, sampai bertemu, dia sudah cocok, berkenalan, tapi dia non-muslim, tidak punya pilihan, tinggalkan. Kalau itu untuk perjodohan, karena bukan di situ. Toleransi bukan di situ tempatnya. Lalu bagaimana ketika saya adalah seorang laki-laki yang punya anak perempuan? Pun sama, ketika saya hatinya melihat ada seorang laki-laki yang dia pekertinya bagus, istilahnya kualitasnya bagus, tapi kemudian setelah diselidiki ternyata dia non-muslim, tidak beragama Islam, maka saya juga tidak boleh menikahkannya dengan anak perempuan saya. Nah, ini poin yang cukup penting yang harus kita tegakkan, bahwa ajaran ini tidak bermaksud mendowngrade orang-orang yang tidak beragama Islam. Tidak bermaksud kemudian kita rasis atau mengkastakan orang-orang di bawah orang yang tidak beragama sesuai dengan kita itu, mereka kastanya di bawah kita. Tidak. Ini lebih kepada menjaga prinsip. Ketika seseorang, apalagi perempuan, kalau yang pertama tadi saja, dia muslim, menikah dengan musyrikah, dikhawatirkan anaknya. Lalu bagaimana kalau dia adalah muslimah, dinikahi oleh non-muslim? Yang non-muslim itu dia bisa jadi tidak ada lagi aturan halal haram, ya, karena aturan halal haram di dalam Islam mungkin berbeda dengan yang di lainnya, terkait dengan riba, terkait dengan yang harus diberikan nafkah kepadanya, ada banyak lagi. Makanya ujung ayat ini setelah memberikan larangan itu, ayat-ayat di sini tidak boleh dilengahkan. Ini karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kokoh, kukuh di sini sebutnya. Ya, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat. Maghfirah dan ampunan Allah meliputi rumah tangga demikian. Alangkah bahagianya suami istri karena persamaan pendirian menuju Allah. Alangkah bahagianya sebab izin Tuhan mereka akan bersama-sama sampai ke surga. Sehingga
menikahi itu targetnya adalah selama-lamanya. Maka dalam hukum fikihnya, an-nikahu biniyatit talaq batil. Pernikahan yang diniatkan untuk ditalak, untuk dipisahkan, untuk sementara saja tidak sah. Karena targetnya adalah menikah selama-lamanya sampai menuju surga. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang Islam itu tidak kufu. Tidak kufu dengan orang musyrik, dengan orang-orang yang tidak seagama. Karena di dalam agama kita, kufu yang paling wajib ditaati itu adalah akidah. Muslim hanya boleh menikah dengan muslimah, muslimah hanya boleh dinikahi dengan muslim. Sedangkan kufu yang selebihnya sifatnya anjuran. Ya, tidak harus ditepati betul-betul. Mohon maaf. Misalnya ada perempuan cantik dinikahi oleh laki-laki yang tidak ganteng, ya tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Atau laki-laki ganteng sekali menikah dengan perempuan biasa-biasa saja juga tidak dilarang. Gitu. Kufu itu nomor satunya adalah agama, itu yang wajib. Yang kaya raya menikah dengan miskin tidak dilarang. Ya, yang berpendidikan tinggi dengan yang tidak berpendidikan menikah juga tidak dilarang. Karena pada dasarnya kufu itu sebenarnya untuk mendekatkan perbedaan itu. Ketika perbedaan yang sangat jauh itu disatukan dengan satu kufu kualitas keagamaan, maka menjadi tidak ada masalah. Ya, orang mungkin menghina, kok bisa ya orang secantik itu mau dinikahi laki-laki yang kayak gitu? Dia tenang aja karena tahu kualitasnya. Kok bisa ya laki-laki yang setenar dan luar biasa begitu yang dia cari perempuan yang kayak begitu misalnya. Karena dia tahu yang dinikahi siapa gitu. Nah, ini bukan pada masalah ta'assub, kesukuan, politik, keuangan, kekayaan, tapi di sini yang dimaksudkan adalah ampunan tadi itu. Makanya kalau di akhir ayat ini disebutnya wallahu yad'u ilal jannati. Nah, di sini kalau di ayat yang disebutkan di akhirnya di sini wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidzni. Karena sekaligus menjelaskan kepada manusia bahwa pernikahan itu adalah tanda-tanda kekuasaannya karena harus dilakukan di antara dua manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan yang bukan keluarga, tidak punya ikatan, semakin jauh maka semakin baik. Justru pernikahan dengan saudara tidak dianjurkan dan diharamkan. Saudara terdekat yang boleh menikah adalah saudara sepupu dan itu juga saudara yang beda orang tuanya. Maka ini supaya kita ingat tujuan pernikahan apa? Membawa ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ayat yang kedua yang dibahas Buya Hamka adalah terkait dengan interaksi kalau sudah menikah. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Subhanallah, Masya Allah. Ini membahas ditanya tentang hal haid. Dan yang ditanyakan adalah al-mahid. Mohon maaf, al-mahid itu adalah tempat keluarnya haid. Luar biasa. Allah menjawab dengan singkat, qul huwa adha. Maka itu akan menyakiti. Menyakiti siapa? Menyakiti perempuan. Secara fisik dan secara non-fisik. Maka dalam pergaulan rumah tangga tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior. Suami dan istri harus ada hubungan yang disebut al-alaqah al-mutabadalah. Hubungan ketersalingan. Yang satu dan yang lainnya saling membahagiakan. Tidak ada pemaksaan. Di situ luar biasa bahasa ramahnya. Sehingga Allah memerintahkan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhi perempuan pada saat dia haid fil mahid. Pada mohon maaf di tempat keluarnya haid. Kamu boleh melakukan apa saja. Jangan sampai ada penetrasi pada saat haid. Karena itu menyakiti secara fisik dan membuat perempuan tidak nyaman. Karena juga selain fisik ada psikis, ada suasana-suasana lainnya. Maka jangan sampai engkau dekati mereka sampai mereka suci. Suci dalam artian berhenti haidnya dan kemudian mereka mandi dan setelah itu lakukan apa saja. Maka di sini fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Bahasanya menarik, min haitsu amarakumullah. Bagaimana tata caranya ketika seseorang bersuci dan bagaimana seseorang dipandu sampai hal yang seperti ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada segmen setelah yang ini. Para pemirsa,
luar biasa syariat ini ya, sampai hal sedetail itu dibicarakan. Dan itu bukan sesuatu yang aib ya. Membicarakan kenyamanan, bagaimana dalam agama kita masalah, mohon maaf, hubungan seksual itu bukan masalah hubungan biologis saja. Ada hubungan ideologis dan hubungan psikis. Jadi ada 3 kebutuhan yang harus dipenuhi di situ. Kebutuhan ideologis, yaitu harus sesama muslim beragama Islam. Yang kedua, kebutuhan psikis, karena dalam berhubungan seksual itu harus atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan ada pemaksaan, sehingga menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Dan nanti yang ketiga, yaitu adalah pemenuhan kebutuhan biologis yang menjadi insting dasar diberikan Allah kepada manusia. Maka ketika Allah memerintahkan kalau udah bersih ya udah silahkan, maka bahasanya fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka min haitsu amarakumullah itu juga menandakan bahwa tetap ada etikanya. Ya, tetap ada etikanya. Senyaman-nyamannya, mohon maaf, tidak boleh menggunakan tempat keluarnya kotoran. Karena yang boleh dipenetrasi itu hanya al-mahid, tempat al-mahid pada saat sudah bersih. Yaitu seseorang berhubungan badan ya lewat dengan cara apapun, tapi penetrasinya tetap di tempat itu, bukan di tempat lainnya. Sekalipun itu terhadap perempuan, apalagi terhadap yang lainnya, maka tidak boleh. Sehingga ini Allah dengan mengatakan seperti ini diakhiri dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang senantiasa bersuci. Ini secara fisik dan secara non fisik. Maka dalam hubungan berkeluarga itu juga seseorang mungkin berkata-kata kasar. Tapi kata-kata yang jorok, kata-kata yang berkonotasi ke sana itu dibolehkan. Makanya ada di dalam surat Al-Baqarah kan ya, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Arrafath itu berkata-kata jorok. Arrafath itu adalah yang berkonotasi sampai berhubungan badan. Itu hanya dibolehkan memang terhadap istri dan terhadap suami. Dan tidak mungkin seseorang gombalin perempuan lain selain istrinya. Seorang perempuan merayu dan menggoda selain suaminya. Dan itu ar-rafath hanya halal buat mereka. Maka dalam perkataan rafath yang perkataan jorok itu bisa jadi sampai berlebihan, maka bertaubatlah. Sebagaimana kalau kita dalam sebuah majelis, kita mungkin ada olokan, ada hal yang menyinggung, kita disuruh membaca Rasulullah SAW doa kafaratul majlis. Demikian juga Allah menyukai orang-orang yang bersuci, karena bersuci tunggulah sampai betul syariat Allah di sini. Bukan hanya berhenti bersuci secara fikih ya. Kalau udah haid tidak boleh langsung berhubungan badan, tapi mandilah, bersihkanlah. Setelah itu silahkan lakukan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Ini yang terakhir. Istri-istri kamu adalah sawah ladang bagimu. Subhanallah. Bahasanya harthul lakum, sawah ladang, fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka silahkan kamu gauli dengan cara apapun. Improvisasi dengan cara apapun. Pastikan jangan sampai mengganggu, jangan sampai tidak nyaman, jangan sampai membahayakan. Jadi hubungan suami istri tidak dibatasi. Tempo hari ada yang mengatakan, memang boleh orang menanggalkan semua pakaiannya. Tidak ada aurat antara suami dan istri. Tidak ada batasan. Dengan cara apapun silahkan. Selama itu tidak dari jalan belakang, tapi dari jalan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan. Karena itulah di dalam Al-Quran itu kan ada namanya aurat, tidak boleh dipertontonkan. Nomor satunya itu kecuali kepada suami-suami mereka. Libu'ulatihinna, baru kepada ayahnya. Karena pada hakikatnya suami dan istri ketika mereka hanya berdua tidak ada batasan aurat di antara mereka. Wattaqullaha wa'lamu, bertakwalah kepada Allah. Ini menarik. Hubungan suami istri itu juga harus didasari ketakwaan, bahkan dalam perceraian pun harus juga didasari ketakwaan. Fattaqullaha wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Dan ini kembali kepada prinsip yang disampaikan oleh Buya Hamka, bahwa menjaga akidah adalah menjadi sebuah keniscayaan. Maka kalau seseorang mendatangi istrinya, dia juga harus bertakwa supaya tidak menyakiti. Bahkan dalam salah satu hadisnya
Rasulullah SAW berpesan, jangan kau datangi istrimu sebagaimana binatang mendatangi pasangannya. Jadi harus ada pendahuluan, pemanasan supaya dua-duanya mendapatkan kenyamanan. Maka Buya Hamka sebut di sini mengatakan ya, pandangilah diri sebagaimana dirimu sendiri. Adakah diri sendiri akan disakiti sebab istrimu adalah sawah ladang tempat kamu menyebar benih? Ya, maka datangilah sawah ladangmu sebagaimana kamu kehendaki. Ini juga mengajak berpikir kita. Niscaya awak dengan sawah ladang adalah awak masuk ladang apabila awak suka, menanam benih di sawah apabila kita mau. Jadi kalau kita menyakiti, pada hakikatnya tidak sesuai dengan pribadi kita. Maka pada kesempatan ini ada beberapa takeaway lesson yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, masalah kufu. Masalah kufu yang paling utama adalah akidah. Tidak dibenarkan secara hukum agama kita, dan termasuk juga alhamdulillah secara hukum nasional, pernikahan beda agama. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan ini kan hak asasi manusia, silahkan. Tetapi itu akan mengganggu proses terjadinya realisasi dalam pelaksanaan ajaran agama ini kalau ada terjadi perbedaan sesuatu yang sangat fundamental, yaitu akidah. Yang kedua, dalam hubungan rumah tangga yang dibangun adalah kebersihan secara fisik, kebersihan secara tekad, kebersihan di dalam berkata-kata dan bersikap. Termasuk pada hal yang sangat-sangat kelihatannya sederhana ketika istrinya sedang datang bulan atau datang periodnya, itu ada cara berinteraksinya, termasuk ketika berhubungan badan. Jangan sampai menyakiti. Boleh bersenang-senang, kecuali di tempat satu itu. Dan Al-Quran membahasakan dengan halus, yaitu al-mahid. Itu untuk menghormati dan meninggikan derajat perempuan. Terakhirnya, dibahasakan perempuan sebagai harth, sebagai padang, sebagai sawah. Ini menandakan bahwa seseorang yang mencintainya, dia pasti akan memperlakukannya supaya benihnya tumbuh dengan baik. Dia nggak mungkin berlaku kasar. Dia harus penuh dengan cinta. Dan itu Buya Hamka mengatakan, pandanglah diri sendiri. Kalau kita nanamnya dengan tenang, maka akan tumbuh dengan tumbuh cinta yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan keluarga kita dilindungi Allah, dijauhkan dari kemaksiatan tadi, menikah dengan orang yang musyrik atau tidak seagama, sehingga nanti tumbuh dalam keluarga yang dibingkai akidah dan cinta, generasi-generasi yang kokoh dan menjalankan misi kekhalifahan, yaitu memimpin manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.